Nah dulu ada guru namanya Pak Dede. Gue sebut namanya gitu ya. Gue bikin grup namanya PDS. Pembenci Dede Sejati. Pembenci Dede. Itu konyol sih. Gue dulu sampai ngerasa stres banget pengen bunuh diri. Cara bunuh dirinya konyol lagi. Pakai bantal digituin terus. Terus kayak apa namanya itu stres banget cuy. Gue ketawa lagi. Gila. Itu stres banget. Di perpus gue tuh banyak buku sastra yang bagus banget. Yang gue tahu itu buku-buku yang penting di Indo gitu. Oh gitu. Dan gak ada yang dibaca. Terus gue pikir kayak colong ah. Ini gue ditangkap gak kriminal ya. Ini sebenarnya problem juga sih. Maling buku tuh maling kejahatan atau maling intelektual. Mungkin orang di sekolah lu sekarang kok gak ada buku yang bagus. Coba gimana? Tapi ada semua gitu? Bro. Oh. Itu kan buku itu kan ada 10 judul. Gue cuma ngambil satu, gak gue ambil semuanya. Lu, kan bisa aja kayak gue dikriminalisasi begini anjir. Ya bisa aja sih. Cuman kalau misalnya sudah miskin terus juga IQ-nya rendah kebetulan misalnya. Ya memang iya. Parah banget dah gue. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi bersama gue Yoga dan Evan. Kalian masih menonton 1% Podcast dalam format video. 1% adalah media edukasi life skills yang ngajarin hal-hal penting yang sama sekali atau mungkin belum ya diajarin di sekolah konvensional. Dan 1% juga tergabung di SP Kolektif, sebuah ekosistem belajar yang bisa ngebantu lo untuk mencapai hidup ideal atau hidup terbaik versi lo. Oke, dan di obrolan Gen Z kali ini gue sama Evan bakal ngebahas satu fenomena yang mungkin lo tahu. Kenapa orang Indonesia punya framing malas dan bodoh, dan kenapa orang Indonesia punya minat belajar yang rendah, ya terutama IQ-nya rendah, dan juga kecenderungan minat baca yang rendah juga. Kan sebelum gue bahas soal proses belajar dan membaca, kemarin ada penelitian yang bilang kalau IQ Indonesia itu paling rendah, enggak sih, paling rendah kedua di ASEAN setelah Timor Leste gitu. Iya. Dan kalau nggak salah barusan gue baca itu 87. Apa 84 gitu ya. Oh ya, berarti kalau dari level atau rasio itu di bawah rata-rata sih harusnya. Di bawah rata-rata ya, karena rata-rata kan 100. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah lu tahu nggak? IQ gorila tuh berapa? Berapa lu udah lihat? Lu udah lihat berapa? Udah lihat 75 sampai 90. Berarti gorila 75 sampai 90. Iya. Jadi pertanyaannya, lu kan mungkin belajar lebih banyak soal IQ. Iya. Nah, kalau menurut lu dari apa yang lu belajar dan lu melihat bagaimana masyarakat kita bekerja, kira-kira apa yang mempengaruhi? Mungkin jelasin dulu deh faktor IQ. Oke. Sebelumnya biar teman-teman tahu nih, IQ itu apa? IQ itu adalah pengukuran yang memang dilakuin sejak tahun 1900 atau 1800-an. Intinya untuk ngukur inteligensi. Oke. Nah, gue yakin pasti kalau orang-orang Indonesia ditanya inteligensi itu apa, terutama buat yang gak belajar pasti bingung sih. Cuman coba gue tanya ke lu deh, inteligensi itu apa? Kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Bagaimana dia bisa memecahkan sebuah masalah. Ya betul, salah satunya itu. Tapi yang paling utama dulu itu ya adalah kemampuan betul menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua adalah kemampuan adaptasi. Adaptasi, oke. Adaptasi. Yep. Kenapa? Karena kalau lu gak bisa beradaptasi dengan ya zaman dan lain sebagainya, ya lu bakal, ya lu bodoh lah. Itu kalau lu memang tidak mampu beradaptasi. Dan kalau misal dari teori Charles Darwin, ya udah pastilah makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi akan musnah. Akan musnah ya, seleksi alam. Jadi IQ itu didasari dari teori itu, teori adaptasi gitu. Semakin cepat orang beradaptasi, semakin tinggi IQ-nya. Makanya orang yang IQ-nya tinggi, yang skornya sampai kayak Einstein 170, 140, 150, itu memang cenderung lebih mudah beradaptasi. Kalau ada masalah dia bisa nyelesain gitu loh. Benar sih tadi kecerdasan tuh adalah itu. Jadi biasanya kalau di atas 100 tuh lebih ke masalah ya kecepatan, makin cepet sih gitu ya, otaknya dan juga berbagai macam fungsinya. Oke. Nah, kalau lu tes IQ lu
pernah ini nggak? Pernah notice nggak apa aja yang dites saat tes IQ? Banyak sih kan, yang pertama mungkin kayak silogisme gitu. Betul, logika kan. Logika. Terus yang kertasnya gede itu. Yang Kertasnya gede. angkanya banyak, terus gue harus nambahin terus kayak kecepatan gitu. Oh iya, itu durability matematis ya kan. Iya. Heeh. Terus apa lagi ya? Spasial juga biasanya Ruang ya? tes ruang. Banyak sih. Dan ya pokoknya banyak lah. Dan tes itu tuh memang udah distandarisasi dari ya puluhan tahun lalu. Dan itu jadi standarnya tuh diukur berdasarkan apa sih? Berdasarkan bisa berdasarkan tesnya, bisa berdasarkan memang orangnya. Berarti Paham pengalaman. Jadi bisa berdasarkan misalnya gini, kalau dari orangnya kita ukur aja semua IQ orang, terus kita jadiin distribusi normal. Iya. Nah yang kita nggak tahu adalah tes IQ yang 87 ini berdasarkan distribusi Metodenya normal apa? atau si tesnya. Kalau berdasarkan tes berarti kita goblok banget sih. Karena kan tes itu ibaratnya 100 tuh normal gitu. Iya. Maksudnya biasa aja gitu. Ini 87 dan itu rata-rata. Berarti kan orang Indo goblok-goblok kalau gitu kan. Okay. Tapi kalau berdasarkan distribusi normal ya mungkin Indo dibandingkan dengan negara lain ya goblok gitu. Iya, oke. Tapi kalau dibandingkan dengan gorila sih nggak tahu ya. Tapi yang jelas kesamaan dari orang Indo dan gorila mungkin adalah kayaknya susah sih diajak diskusi filsafat. Iya bisa jadi sih. Iya Nggak semuanya dan nggak rata. Tapi kalau misalkan ditanya lagi lebih jauh, faktor yang mempengaruhi IQ apa? Nah kalau ngomongin faktor sebetulnya banyak sih bro. Yep. Cuman kalau dibilang IQ bisa berubah atau enggak, itu tuh kayak banyak gitu teorinya. Banyak yang bilang IQ tuh kayak dari otak lu. Makanya otaknya si Einstein kan bawaan maksudnya. Betul. Oke, terus? Makanya otaknya si Einstein kan diteliti. Kalau lu pernah dengar tentang itu. Dan cenderung memang otaknya si Einstein tuh lebih banyak neuron-neuron yang lebih banyak neuron yang menginikan informasi. Ibaratnya kayak kalau CPU tuh lebih canggih gitu loh. Core-nya speknya udah lebih oke lah. Speknya lebih oke. Dan itu bawaan. Bisa jadi bawaan, bisa jadi enggak. Oke. Gitu. Tapi yang jelas, kalaupun bawaan kalau lo nggak belajar kan ya sama aja. Kayak ada juga kan riset psikologi yang bilang IQ bakal turun ya. Bahwa kalau misalnya ini deh lu jadi Tarzan gitu. Iya. Tiba-tiba lu diasuh sama simpanse gitu kan. Sama orang hutan ya bakal cenderung IQ-nya menyesuaikan, nurun gitu. Oke. Tapi kalau yang non bawaan, kira-kira yang sering terjadi apa? Kayak lingkungan tadi kan udah jelas tuh. Iya. Kemana lu pergi dan beraktivitas mungkin bakal mempengaruhi ke IQ lo. Betul. Teman berarti lingkungan juga. Kalau soal yang model-model kayak nutrisi gitu-gitu, terus informasi yang lu baca itu ngaruh nggak? Betul, itu banyak banget sih. Maksudnya faktor ya. Nutrisi pasti ngaruh, karena itu ngaruh ke perkembangan otak lu. Oke. Kalau nutrisinya bagus, CPU-nya juga bagus kan. Oke, benar. Gitu. Ibaratnya kalau otaknya sering dibersihin, ya otak tuh sama kayak komputer lah. Dan komputer tuh dibangun berdasarkan sistem otak kan sebetulnya. Iya. Gitu. Makanya sejak tahun 1950 munculnya komputer, muncul juga aliran psikologi kognitif. Gitu. Karena memang pada dasarnya input proses output. Gitu. Jadi inputnya apa, software atau apa diproses, muncullah output dan prosesnya makin lama makin bagus. Oke. Gitu. Jadi nutrisi ngaruh, bacaan ngaruh gitu ya. Yang sistemik mungkin nggak kalau kita bisa bikin kultur kritik. juga ngaruh. Kalau dibilang tadi juga gue baca masalah dogmatisasi sesuatu gitu ya. Itu bisa mempengaruhi IQ juga. Itu bisa ngaruh juga ke open mindedness gitu. Bahkan kalau dari kata profesor ini, gue lupa namanya siapa tadi, tapi tadi gue baca yang jelas kalau semakin dogmatis, agama gitu ya, misalnya agama, itu bakal susah. Dan menariknya adalah dia juga berargumen bahwa kalau lo IQ-nya rendah, mungkin ketika lo nangkep pelajaran agama juga nggak bakal nangkep sepenuhnya gitu. Oh, anjir. Paham nggak? Jadi bisa jadi sebab akibatnya jadi masif gitu. Muter gitu loh. Iya, muter ya. Udah lo mungkin IQ-nya rendah, terus lo dikasih pengetahuan soal agama, mungkin bener pengetahuannya. Iya. Tapi lo nggak bisa nangkep sepenuhnya, ya akhirnya jadi lo nggak ngerti aja. Oke. Itu menarik sih. Gue baru denger argumennya. Jadi bisa jadi ya ini jadi menghakimi orang, tapi ya nggak boleh menghakimi orang juga. Cuman mungkin kenapa adanya konflik dan lain sebagainya gitu ya. Ya adalah karena orang kurang ngerti gitu dengan ajarannya. Itu dibandingkan dengan orang zaman dulu. Mungkin nggak tahu ya. Iya. Dengan Nabi Muhammad mungkin IQ-nya jauh lah. Tapi kan faktornya lagi banyak bro.
Maksudnya kan nggak cuman bagaimana dia menangkap pelajaran juga. Cuman kalau memang ada faktor X-nya mungkin dari sistem pendidikannya, mungkin nggak sistem pendidikan gitu. Maksudnya Bisa juga, yang bisa bikin juga. lu terrepresif, lu nggak bisa berpikir secara bebas. Jadinya cuman di sana-sana doang. Gitu. Betul, guru juga mungkin. Karena guru itu kemampuannya rendah dan gajinya rendah juga bisa jadi. Iya. Lu pernah ke Singapura gak sih? Belum ya? Belum. Soalnya gue juga belum sih, cuman gue penasaran. Nggak, Kenapa? tapi karena gue penasaran dan gue belum sempat baca Singapura kan. Kalau yang dipakai pengukuran tadi, Singapura itu kan paling tinggi. Oh Jadi, gitu. Iya, Singapura tuh paling tinggi se-ASEAN. Jadi kalau misalkan kita tahu atau lu pernah, gue kan nggak pernah juga. Sebenarnya bisa kita coba lihat dari kualitas manusianya sih, Betul sih. kayak gitu. Cuman Cuman setahu gue jauh lebih disiplin sih tertib orang-orang sana, memang, tertib gitu. bahkan banyak hal yang didenda, iya kan? Nah, iya bener. Kayak lu nggak ngabisin makanan tuh didenda. Iya bener, gue tahu. Gak ngabisin makanan didenda, ngerokok sembarangan didenda. Apapun lah, disiplin lah. Iya dan cukup rapi. cukup disiplin. Dan pemerintahannya pun lebih fokus ke jangka panjang sih. Kalau yang gue dengar dari Gita Wirjawan, yang di Singapura itu memang banyak isu-isu yang udah di-tackle jauh sebelum jauh Terjadi. sebelum terjadi atau sudah kejadian misalnya corona gitu ya. Langsung pemerintahnya gercep. Meskipun ya memang bedanya adalah kita kan penduduknya banyak, pulaunya luas. Bahkan Singapura aja lebih kecil Iya daripada bener sih, harus. kota Bandung gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu faktor juga. Jangan-jangan IQ orang Jakarta atau Bandung juga sama kayak Singapura. Jangan-jangan ya. Iya kan, gak bisa dipungkiri IQ, sorry to say ya, maksudnya ini bukan merendahkan suatu pulau atau Daerah provinsi atau daerah, tapi kesenjangan akses itu juga bisa jadi ngaruh ya kan. mempengaruhi ke IQ ya. Benar-benar. Tadi juga disebutin soal minat belajar dan baca ya. Coba kalau dari pengalaman lu deh. Kalau misalkan bisa kita asumsikan tadi kan minat belajar itu rendah. Kalau dari pengalaman lu yang lu tahu, entah lu ngerasa sendiri atau ngelihat orang lain, menurut lu kenapa? Kenapa minat belajar rendah di Indonesia? Kenapa? Bahkan gini bro, kalau ada penelitian ya dari PISA ya, gue sering ngomong sama lu. Iya. Yang ngomong Pak Bambang di video Bandung Readers Festival, dia bilang kata itu kita buta huruf bro. Cuman arti buta huruf tuh bukan arti literal kita nggak bisa baca, tapi kita nggak bisa mengartikulasikan sebuah bacaan untuk menjadi visi pribadi gitu. Iya benar. Jadi mentah. Kayak yang tadi kita bahas kan, kan ada riset yang bilang tadi kan, IQ Indonesia terendah kedua di ASEAN ya nggak sih? Terus tiba-tiba ada yang komen lah India nggak masuk. Ya kan itu menunjukkan bahwa Ya, emang geblek gitu kan, India bukan ASEAN. Iya. Benar. Iya, meskipun itu nggak nunjukin IQ kayaknya, itu lebih ke wawasan. Tapi IQ juga dites wawasan sih di dalamnya. Harusnya iya sih. Kalau lu sadar ya, kayak lu ditanya siapa nama presiden ini biasanya. Karena nah kan ngomongin soal wawasan aja kita bisa ngelihat bahwa itu tuh kalau Indonesia wawasannya rendah, misalnya tontonannya yang nggak berkualitas, yang mungkin mereka juga nggak nyadar. Ini bakal ada videonya juga. Kenapa lebih penting jahat daripada kenapa lebih baik kita jadi jahat daripada jadi goblok gitu, daripada jadi bodoh. Karena ya kalau jadi bodoh lu sering kali nggak sadar gitu bahwa lu goblok dan sering kali akhirnya nggak bisa berubah juga ya, kayak komen tadi gitu. Iya. Jadi dia sendiri tidak sadar. Atau misalnya kayak Indonesia netizen yang tidak ramah gitu, paling tidak ramah sedunia. Terus tidak sopan. Oh sorry, tidak sopan ya. Maaf ya. Jangan cancel saya. Tapi intinya tidak sopan ya. Tidak sopan. Terus si orang Indonesianya malah nge-rank bintang 1 si Microsoft. Iya. Itu menunjukkan ketidaksopanan lu gak sih? Iya gak sih? Harusnya iya sih. Kayak kalau lu sopan ya lu berargumen mungkin dengan baik. Tapi kayak orang Indonesia tuh sering kali kayak gitu. Goblok dan gak sadar bahwa mereka tuh goblok gitu. Atau tidak sopan dan tidak sadar bahwa mereka tuh tidak sopan. Ya udah goblok ngeyel lagi ya. Kadang-kadang. Ya karena mereka goblok juga gak sih? Cuman bukan berarti gak bisa diubah emang. Tapi susah aja. Gitu apalagi kalau udah keras kepala gitu ya. Tapi baik lagi bro, tadi bro, pertanyaan gue soal minat belajar tadi. Apa yang lu pernah dapat atau pernah lu alami? Oke, kalau minat belajar, gue pernah menemukan riset BTW ya. Yang ini cukup menarik, yang ini juga gue bakal lakuin ke anak gue kalau punya anak. Risetnya itu menunjukkan bahwa kalau misalnya lu pas kecil, lu di rumah banyak buku. Setidaknya lu ngelihat, oh ada buku nih.
itu tuh bakal bikin lu lebih kaya, lebih pinter, dan lebih oke lah. Hanya dengan lu ngelihat buku di rumah lu. Gua alhamdulillah karena orang tua gue dosen, gue ada banyak buku di rumah, dan kebetulan karena tante gue juga dokter dan lain sebagainya gitu, yang cukup aware dengan anak-anak, gue jadi banyak dapat akses buku-buku ensiklopedia dari kecil. Alhamdulillahnya gitu. Tapi kalau dibilang minat belajar gue bagus, gak juga. Jadi gue terberkati dengan itu, mungkin bikin IQ gue di atas rata-rata, tapi nggak di atas banget. Gue tuh dulu tes 120-an, dan itu biasa aja sebetulnya kalau di lingkungan gue di UI. Di UI itu kayaknya standar. Tapi gue ngerasa minat belajar gue jelek. Kenapa? Pas SMA, SMP, soalnya gurunya sih gue ngerasa. Kalau pengalaman gue ya. Oh, gurunya sistemik berarti ya, bukan motivasional lo. Wah, gue nggak tahu kalau ngomongin internal atau eksternal ya. Masih SMP kan. Tapi SMA tadi SMA. SMP dan SMA. Oke. Gitu. Bentar. Berarti soal minat baca, lu merasa lu punya lebih dari orang lain dari awal, dari kecil, karena memang udah disodorin buku-buku dan lain-lain? Gue merasa gue terberkati dengan itu. Gue merasa gue hoki dengan itu. Oke, tapi ketika lu masuk SMP dan SMA, lu ngerasa minat belajar rendah karena guru. Dan gue nggak belajar sama sekali. Jujur SMP gue pakai kunci jawaban. SMA juga terpapar dengan banyak itu. Gitu. Meskipun akhirnya nggak pakai sih kalau SMA. SMP yang gue pakai. Oke. Gitu. Kayaknya belum cerita deh kalau soal guru. Kenapa, maksudnya apa yang gak lu suka? Apa karena memang terlalu dogmatis juga? Bahkan ini kenapa? Atau karena ya emang lu dipaksa cuman diem di pikiran lu doang atau gimana? Pernah kita bahas gak sih? Enggak kayaknya. Enggak pernah kita bahas. Setahu gue tuh lu pernah ngomong yang soal biologi, cuman kalau soal gurunya gue gak tahu. Yang biologi tuh SMA. Nah cuman gue gurunya gak tahu kenapa. Coba bisa dijelasin. Kalau yang gue cerita soal gue ngedebat guru biologi, itu kayaknya karena dogmatis banget deh. Soalnya gue kan nanya, Bu, di buku dan di yang saya baca tuh kayak gini, itu gimana? Gitu. Awalnya gue sopan nanyanya, tapi gue akhirnya nanya gak sopan juga sih. Jadi ada salah gue juga kalau itu. Karena gue gak sopan kayaknya kalau itu. Jadi skip lah ya. Mungkin gurunya kesel juga karena gue gak sopan, bisa jadi. Tapi gue juga kesel karena di awal pertanyaan gue gak dijawab dengan baik gitu loh. Itu yang SMA, tapi kita ke SMP deh. SMP tuh kayak SD tuh kan gue ranking 1. Bahkan UN gue tuh tertinggi di sekolah. Iya loh. Meskipun SD gue gak bagus-bagus sama juga sih. Sampai lu banggain deh. Iya, gak bagus-bagus sama juga sih gitu. Terus. Kayak big fish in a little pond gitu lah. Yep. Kayak lu ikan gede tapi lu di kolam yang kecil. Itu kayak jadi ya udahlah. Gue akhirnya masuk tuh ke SMP yang salah satu yang terbaik lah. Yep. Di Bandung bahkan di Indonesia. Ketika masuk ke sana, gue langsung merasa bodoh sih. Karena kayak jir ini orang pinter-pinter banget. Lo favorit lu SMP-nya? Favorit banget. Gak usah gue sebut lah ya namanya. Takutnya nanti menyinggung atau gimana. Cuman ininya gue masuk ke SMP yang salah satu yang terfavorit. Pas belajar, waduh gurunya ternyata gak sebagus itu. Nah dari sanalah gue akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata SMP favorit, PTN favorit. Dan kita juga pernah membahas ini di riset. Yang bikin mereka favorit itu mahasiswanya. Bukan enggak, kita belum pernah bahas dosennya. Belum pernah bahas. Enggak, kita pernah bahas karena di maksud gua adalah yang bikin orang sukses kan circle-nya. Oh iya benar. Jadi bukan sekolah internasional itu lebih bagus gurunya atau tapi dilihat dari lulusannya mana aja gitu. Tapi dilihat dari mahasiswanya atau studentnya gitu. Okay. Kayak misalnya lu berkumpul sekolah internasional semua orang kaya-kaya. Ya lu bakal jadi cenderung kaya juga. Ya kan ini di riset sempat kita bahas. Nah itu juga gue udah sadar tuh dari SMP. Anjir ini kok gurunya kayak gini. Enggak, tapi maksudnya lu punya pikiran kalau kualitas pendidikan gak bagus sejak SMP tuh kayak menurut gue kayak apa ya? Enggak, gue gak mikir itu pas SMP. Gue mikir itu pas SMA. Oh gitu. SMA tuh gue downgrading. Apa lu belum ceritain kenapa jelek jadi? Iya tapi intinya gurunya tuh gak asik gitu loh. Gak seasik di SD. SD tuh gue bisa ranking 1 mungkin gara-gara gurunya bisa menjelaskan dengan baik. Dan bisa ngejelasin why-nya gitu loh. Kenapa gue belajar ini. SMP tuh gak bisa. Bahkan seangkatan SMP gue tahu gue tuh pernah bermasalah dulu. Gue dulu pernah masuk BK. Pernah dibully banyak orang. Gara-gara dulu kan muncul Facebook bro.
Dulu belum ada cancelan, tapi gue dulu udah di cancel pas sejak SMP. Ini jarang orang yang tahu. Jadi gue bikin fans club pembenci guru matematika. Grup gitu ya? Grup gitu. Itu konyol sih. Tapi mungkin skill berorganisasi gue diasah di sana kali ya. Akhirnya bisa jadi ketua BEM. Tapi gue dulu nggak pernah ikut organisasi. Males cuy. Mendingan main Dota, mendingan main Point Blank gitu. Nah dulu ada guru namanya Pak Dede. Gue sebut namanya gitu ya. Gue bikin grup namanya PDS. Pembenci Dede Sejati. Pembenci Dede. Itu konyol sih. Kayak pas SMP gue bikin itu kan PDS itu. Itu konyol sih. Dan gue sempet stres. Jujur. Bahkan kayaknya sempet hampir pengen bunuh diri dah dulu. Kenapa Dede? Nah. Lu stres karena ketahuan atau? Bentar ceritanya belum selesai. Saking bencinya gue sama pelajaran di sekolah kan gue sampai melakukan hal seperti itu bodoh sih. Dan seangkatan tahu gue dipanggil ke guru BK terus kayak bermasalah di kelas. Dan akhirnya banyak yang ngebully sih gitu. Karena kayak freak gitu kan. Meskipun turns out enggak juga. Kayaknya itu di pikiran gue doang sih Yok. Ini juga yang bikin gue akhirnya bikin 1% kan awalnya mental health. Karena dulu gue ngerasa dulu pernah dibully gitu. Makanya ada konseling remaja, mentoring remaja BTW di 1% ya. Gue dulu sampai ngerasa stres banget pengen bunuh diri. Cara bunuh dirinya konyol lagi. Pakai bantal digituin terus kayak terus kayak apa namanya itu stres banget cuy. Gue ketawa lagi. Gila. Itu stres banget dan konyol. Cuman jadi salah satu pelajaran bahwa ternyata butuh etika ya hidup di dunia ini gitu. Dan ya tapi setelah itu setahun 2 tahun itu kan gue kelas 7 ya. Kelas 7. Kelas 8, 9 gue bisa cope ya, dengan kondisi lah. Seperti itu. Iya. Gitu ya. Gara-gara game online waktu itu. Gara-gara game online kaburnya ke sana ke warnet. Yep. Dan ada teman-teman juga yang support dan ternyata jadi gini, gue kalau dibilang bullying itu jahat tuh apa ya, bisa jadi sistemik gitu sih bro. Karena gue pernah ngerasa dibully dan pernah ngebully juga kan. Dan bahkan pernah bikin fans club. Iya sih, anak SMP mana mikir soal sistem pendidikan gitu-gitu tapi. Nah ya cuman lu udah bisa menilai itu buruk setelah SMA kelas 3 gue. Nah apa gue tuh keponya tuh gitu, kenapa lu bisa menilai itu buruk dan apa yang bikin lu mikir kayak aku jadi begini pendidikan kita. Iya, kenapa gue nggak termotivasi bahkan sangat membenci guru matematika itu. Iya, itu apa gitu? Mungkin kayak ada pengalaman ketika lu baca buku atau apa gitu atau lu dapat knowledge apa gitu. Itu sih yang gue kepo tuh kalau lu inget. Oke, sesimpel karena gue benci banget aja. Kalau SMP ya gue ngerasanya benci banget. Terus pas SMA gue jadi promosi lagi. Tapi intinya salah satu yang bikin gue berubah itu adalah ketika gue ketemu bimbingan belajar online. Salah satu bimbingan belajar online. Dan gue pernah masuk ke ininya juga. Gue tahu pasti. Blognya. Gue tahu pasti. Oh iya, oke. Lu udah tahu. Tapi gue nggak mau promosi lembaganya karena nggak dibayar. Iya. Tapi yang jelas sih bimbingan belajar itu keren banget sih ngasih edukasinya. Maksudnya gue jadi ternyata gini belajar sih. Jadi setelah itu turning pointnya ketika lu masuk ke bimbingan itu. Turning pointnya adalah iya sih ketika gue waktu itu nyoba untuk belajar di sana. Kelas 3 waktu itu mau SBMPTN, orang-orang udah tahu mau kemana, gue nggak tahu sama sekali. Jadi most of the time kayaknya peer pressure sih bro. Ya nggak sih, lingkungan banget. Kalau pengalaman gue tuh. Betul sih sama, gue mengalami yang sama. Cuman mungkin karena ini ya, kita udah pernah bahas di podcast selanjutnya, mungkin karena kita dulu nggak tahu belajar buat apa gitu loh. Jadinya males. Kayak kita nggak tahu maksudnya fungsi belajar matematika tuh buat apa, biologi buat apa. Betul. Jadi mungkin itu yang bikin males. Kalau gue sih ngerasanya itu. Ditambah kualitas gurunya yang mungkin sorry to say emang buruk gitu ya. Yang emang gue harus dengerin doang dia menjelaskan yang menurut gue gak terlalu penting gitu. Iya. Terus ditambah kayak gue gak tahu nih belajar apa gitu. Mungkin itu sih yang menurut gue jadi kayak serba salah dan serba bingung gitu. Iya, dan lingkungan juga. Coba aja kalau gue gak masuk SMP itu. Mungkin gue masuk SMP lain. Mungkin gue akan yang swasta, yang mahal gitu misalnya. Iya, bisa jadi kayak gue gara-gara ya mungkin akan tetap melakukan kenakalan dan lain sebagainya, tapi harusnya bisa sukses lebih cepet gak sih? Iya. Setidaknya lu punya pola pikir yang berbeda. Pola pikir orang soal kaya pendidikan gitu. Iya, iya. Jadi kayak ya udah dan gak perlu bikin fans club.
Apa PDS, PDS. pembenci Dede sejati. Tapi kalau soal culture belajar, maksud gue gini. Tadi kan lu bilang malas belajar. Apakah memang lu digging ilmu lain selain sekolah gitu? Let's say ilmu gaming atau hal apapun yang lu suka cuman gak dibajarin di sekolah gitu. Oh iya, abis itu Lu rajin gak soal itu? betul rajin. Bagusnya rajin. Jadi kayak gue belajar itu dari game online, dari game offline. Gue juga bahkan producing music kan. Banyak banget hal yang gue lakuin di luar sekolah dan itu kebantu banget sama teknologi sih. Gue dulu belum bawa motor ya. Jadi dulu kan SMP gue tuh cukup elit lah bisa dibilang. PTN yang kalau di Jakarta mungkin SMA 8 lah. Elit kan SMA 8. Di Jakarta ya? Biasa aja. 8 tuh Patra. Elit kan. Lumayan. Maksudnya termasuk yang ya nomor gue. 1 Jakarta ya? Jakarta SMA 8. SMA 8 Jakarta. 82 kali. 82. Nggak tahu gue. Gue belum pernah dengar malah. Bukannya SMA 8 paling bagus ya? Itulah. Wah, gua nggak tahu lah. Bodo Mungkin amat. beda kulturnya. Gua kan orang Bandung. Tapi kalau di Bandung, PTN yang bagus atau mungkin SMA negeri yang bagus atau SMP, itu tuh kalau bagus banget. Dulu kan belum ada zonasi. Yep. Itu terkenal yang masuk tuh orang kaya semua. Paling orang miskinnya ya dikit. Sama kayak di UI juga sama sih. Kan banyak yang bawa mobil. Gue tuh dulu bawa motor gitu. Gak bawa motor, bahkan gak punya. Naiknya angkot. Sementara orang lain kan dijemput pakai Alphard gitu-gitu ya. Oh serius? Iya. Tapi alhamdulillahnya gue punya HP. Yang lain gak punya? Punya. Gue kira kebalikan. Ya kali yang lain gak punya. Yang lain BB gitu-gitu kan. Gue mah HP-nya Asia kayak gitu-gitu. Oh Nexian ya. Betul, Nexian. Terus? Yang murah-murah lah. Ya mungkin dulu setara iPhone lah kalau iya BB. Sih. Terus? Mungkin Infinix-nya sekarang itu gue dulu punya. Oh Infinix. Sekarang kan Infinix cenderung dianggap murah gitu. Meskipun mungkin karena brand Indo kali ya, sentimen orang Indo gitu. Padahal oke-oke aja sebetulnya kan HP-nya dan bisa dipakai. Dulu gue pakai HP biasa gitu, Nexian gitu-gitu. Tiap naik angkot gue pasti baca baca artikel. By internet Google. Iya, gue pasti baca blog dan lain sebagainya. Gue nggak baca buku tapi gue baca ya blog gitu sih. Makanya gue juga udah bikin blog tuh dari SMP. Bikin Tumblr. Oke. Jadi kalau soal culture atau minat baca yang spesifik. Kalau di lu sendiri. Lebih banyak cetak atau di digital kalau lu? Digital. Oh justru lebih banyak digital? Lebih banyak digital. Bahkan gue gak baca buku. Setelah SMA? SMP, SMA sampai kelas 3 gak baca buku. Oh gitu. Oh baca deh yang baca. Cuman ya 1 buku setahun. 1 buku 6 bulan kali. Oke. 1 buku per 6 bulan kayaknya. Karena gue baca novel Indo. Kayak Ayat-Ayat Cinta. Tapi di buku? Di buku. Cuman ya dikit. Lu gak pernah ke perpus SMA SMP gitu? Pernah, tapi cuma buat belajar. Maksudnya gak pernah difungsikan buat baca bener atau minjem buku gitu gak? Kagak lah, bodo amat dulu mah. Dulu buat belajar SBMPTN doang itu kelas 3. Atau kayak buat cabut dari kelas ke perpus itu. Terus jajan. Atau ngadem ya? Iya sih. Berarti bukan lebih oke sih. Kalau gue gak tahu kenapa gue punya kebiasaan ke perpus dulu man. SMA. Oh gitu. Bahkan gue nyolong buku dulu. Kayak gue tahu gue kenal sastra di umur SMA. Di perpus gue tuh banyak buku sastra yang bagus banget. Yang gue tahu itu buku-buku yang penting di Indo gitu. Oh gitu. Dan gak ada yang dibaca. Terus gue pikir kayak colong ah. Sekarang masih ada di rumah-rumah gue. Dan gue udah bilang ke guru gue kayak, Bu saya dulu sering ngambil buku. Terus gimana? Suruh ganti? Enggak juga ya. Ya gak dibaca gitu kan. Terus kayak gue tuh sekali ngambil tuh bisa 4-5 buku gitu loh. Gue masukin lah berarti berkali-kali dong ngambilnya. Iya. Gue punya kebiasaan nyolong buku dulu, ngambil buku. Cuman gak gue pinjemin, gue taruh rumah. Ini gue ditangkap gak kriminal ya. Ini sebenarnya problem juga sih. Maling buku tuh maling kejahatan atau maling intelektual. Kejahatan lah itu buat ini dong. Harus dibalikin lagi itu cuy. Iya sih. Beberapa ada yang gue balikin, beberapa ada yang enggak gitu. Cuman kayak dia bingung, kan kamu gak pernah minjem buku ini gitu. Kenapa dibalikin? Ya gue saya ngambil waktu itu. Tapi kalau buku maestro itu enggak gue balikin. Tapi masih ada. Gitu. Nah gue sebenarnya gue gak tahu kenapa punya kultur baca kayak gitu dari dulu. Nah tapi pertanyaan gue gini Van. Ini kan kita kan membandingkan antara minat baca dan baca buku. Minat belajar dan bukan baca buku tapi membaca gitu. Dari riset yang gue ambil juga gitu. Ini ngomongin soal perpus deh gitu ya. Ini coba salah satu contoh aja. Di Texas itu ada perpus di band ya, let's say
Mungkin orang punya sumber belajar di perpus itu, terus perpusnya di ban, nah tiba-tiba IQ-nya jadi turun, ya kan? Nah maksud gue gini, kalau misalkan memang sekarang premisnya adalah minat belajar disandingkan dengan membaca gitu. Dan sekarang akses baca di mana-mana juga ya, karena ada digital dan ya udah sekarang udah nggak ada keterbatasan gitu. Kenapa kita masih nggak punya minat yang tinggi? Kalau menurut lu gimana? Asumsi aja dulu deh. Iya mungkin karena orang tua juga bisa sih. Maksudnya kalau gue kan orang tua gue ada buku. Terus makanya pas SMP gue jadi suka baca HP kali gitu. Oke. Itu asumsi gue ya. Jadi mungkin kualitas orang tuanya kayaknya. Jadi faktor X-nya dari keluarga lagi. Keluarga sih. Tahu ya soalnya Gimana? Pandangan lu apa soal pro kontra ini? orang-orang kan gini ya. Misalnya gini. Kita kan udah tahu perbedaan antar kelas sosial kan. Kayak kalau orang kelas bawah mungkin mindsetnya gini, kelas menengah mindsetnya gini, kelas atas mindsetnya gini. Kita udah wawancara ratusan bahkan ribuan kali orang di 1% dengan berbagai macam background. Terus kita tahu bahwa circle itu lebih menentukan kesuksesan. Iya. Ya kan? Terus kita tahu bahwa pengaruh mindset orang tua, rich dad poor dad, yang maksudnya diturunkan ke anaknya tentang bisnis, itu tuh ngaruh ya kan ke kesuksesan. Meskipun gua nggak suka sama bukunya ya, Rich Dad Poor Dad, tapi itu riset bener gitu, mindset itu. Jangan-jangan kenapa orang-orang misalnya berprivilege ini berkumpul gitu ya di suatu sekolah dan mereka jadi sukses. Kayak misalnya Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu kan dari international school kan, yang dia sekelas sama co-founder Gojeknya lagi, terus dia sekelas sama CEO-nya GoTo. Yang sekarang kalau nggak salah ya. Iya. Sempet terkoneksi gitu lah, entah sekolah di Harvard atau gimana. Jangan-jangan yang bikin mereka sukses itu adalah atau bisa masuk ke sana justru lebih ke background sih gitu. Jadi kalau dibilang apa yang bikin minat belajar atau baca rendah, kayaknya lebih ke orang tuanya deh. Jadi bukan orang tua, maksudnya lingkungan dan orang tua cukup penting dalam mengenalkan si buku-buku ini. Kalau menurut tuh gitu berarti dari orang tua. Iya, meskipun orang tua salah satu ya. Kayak kalau ada perpus ya bagus, terus kalau ada internet ya bagus. Tapi kalau tidak dibiasakan dari kecil, tidak dibikin jadi buku itu adalah teman gitu, ya itu susah sih. Iya. Tapi gue nggak ada ini loh, bro. Kalau dibilang dorongan gue, maksudnya kan gue sekarang sampai baca, cuman nggak udah sesering itu gitu. Udah jarang. Cuman kalau dibilang orang tua gue tuh nggak pernah ngalamin gue ke buku gitu. Kalau gue bisa mau debat lu ya. Ya tapi apa berarti? Kayak faktor gue ketemu buku tuh karena ya gue lagi pengen, karena gue seneng mencari tahu hal baru aja. Saat gue dulu SMA gue nemu satu buku, terus setiap buku pasti meninggalkan pertanyaan-pertanyaan baru. Akhirnya gue baca buku lagi. Cuman kalau dorongan sosial justru gue nggak ada gitu loh. Gue termasuk nggak ada yang dorongan sosial sih. Berarti kayak ngerokok ya, harus nyoba dulu. Biar ketagihan. Berarti kan kalau faktor tadi gue setuju, lu kan orang tua. Apa jangan-jangan karena faktor bullshit sih, kayak faktor motivasi. Cuman kayak gue ngerasa termotivasi setelah baca gitu. Bukan setelah baca, tapi ketika gue pengen baca, gue tahu gue harus apa gitu. Kayak gue baca buku, gue pengen tahu soal sejarah Indonesia gitu. Akhirnya gue baca buku. Jadi kayak gue tahu objektifnya dulu gitu loh, Pan. Jadi itu yang mendorong gue buat senang baca sih. Kayak gitu. Nah cuman yang jadi kontranya gini, Van. Kan kita ngomongin yang lebih luas deh, walaupun semua orang udah tahu. Gitu. Kita udah ngomongin soal IQ dan keterhubungan dan lain-lain. Jadi datanya tadi udah lumayan solid dan match nih. Tadi kan yang awal IQ rendah. Kedua minat baca Indonesia tuh terendah se-ASEAN. Enggak, sedunia bro. Dari 65 negara atau 69 kita tuh urutan kedua terendah. Iya. Kayak gitu. Kayak harusnya bisa dong gue tarik kesimpulan kalau ya karena kita udah goblok. Minat untuk berubahnya juga kecil. Iya. Dan minat buat belajarnya juga kecil, rendah. Dan mungkin gak pernah nyoba juga. Gak ada akses buat mencoba gitu. Oh iya benar. Gak ada dorongan juga buat mencoba gitu kan. Iya benar-benar. Nah, lu kan kebetulan ada perpus tuh. Mungkin orang di sekolah lu sekarang kok gak ada buku yang bagus. Coba gimana? Tapi ada semua gitu? Bro. Oh. Itu kan buku itu kan ada 10 judul. Gue cuma ngambil satu, gak gue ambil semuanya. Lu kan bisa aja kayak gue dikriminalisasi begini anjir. Ya itu emang harus dibalikin cuy. Gak boleh anjir. Ya udah lanjut. Nah maksud gue tapi gue nulis buku dulu bro buat di SMA, buat di perpus nih gue kasih buku, gue udah ngambil buku gitu. Nah maksud gue gitu kayak apa? Lu membayangkan apa kalau misalkan memang IQ udah rendah terus minat belajar rendah
gitu. Motivasi rendah. Gue lebih kepo itu sih, gue pengen tahu lu melihat bagaimana ke depannya dengan masalah yang sering kita bahas yang lalu gitu. Soal kemiskinan, soal apa sih? Gue lupa, podcast kita banyak banget aja. Kemiskinan, terus apa lagi? Ya udah kemiskinan, karir dan lain-lain. Itulah yang sering kita bahas lah. Soal kebahagiaan, soal akses dan lain-lain gitu. Nah, lu gimana melihatnya ke depan? Kalau gue sih nggak apa-apa ya kalau orang Indonesianya juga happy gitu. Tapi kalau buat yang suka mengeluh, gue sangat menyayangkan sih. Karena? Jadi menurut gue nggak apa-apa bodoh kalau lu bahagia gitu. Meskipun di video kita juga kita berargumen. Maksudnya kalau lu bodoh kan lu berdampak ke diri sendiri dan lingkungan biasanya. Orang bodoh itu. Gak apa-apa bodoh asal bahagia. Iya. Tapi itu juga kontra argumennya adalah ya orang bodoh itu cenderung akan merugikan diri sendiri dan orang lain meskipun niatnya baik. Apalagi kalau orang bodohnya punya kekuasaan. Dan sekarang kita hidup di zaman demokrasi, bro. Kalau idealnya sih orang bodoh dan memilih untuk bodoh ya gak apa-apa gitu. Tapi kita kan hidup di era demokrasi. Demokrasi itu sistem di mana semua pendapat bisa ditampung. Termasuk pendapat orang-orang yang bodoh juga. Kalau kita belajar sistemik, apa jangan-jangan kita mengulang di circle yang sama karena semua keputusannya diambil sama orang-orang yang notabene as on data IQ-nya rendah. Betul. Karena kalau dalam sistem demokrasi kan begitu. Kalau misalnya masyarakatnya pintar, dan ini juga kalau nggak salah ya, gue mau ngambil salah satu mazhab, gue nggak tahu mazhab atau apa. Tapi temen gue tuh aliran salaf yang nggak suka demo. Itu tuh dia bilang bahwa di kepercayaan gue itu emang cenderung percaya bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya gitu. Jadi lu nggak usah demo, lu pinterin diri lu aja, dan itu bener sih. Apalagi di era demokrasi. Kalau dilogikakan ya, karena pemimpin yang dipilih dari era demokrasi itu kan pemimpin yang dipilih oleh orang semua orang, termasuk orang-orang bodoh. Kalau orang-orang bodohnya banyak, rata-rata 80 IQ-nya, ya berarti yang akan kepilih juga pemimpin yang merepresentasikan orang bodoh itu dan merepresentasikan keinginan orang bodoh itu. Misal, meskipun ini nggak selalu benar ya, nggak selalu salah juga. Contoh subsidi BBM kan nggak sehat gitu kalau terus-terusan. Iya benar. Gitu. Sementara kalau politisi yang misalnya benar-benar selfish dan bodoh gitu, mungkin akan ngesubsidi terus. Ya akhirnya udah kelihatan lah subsidi itu bikin candu dan hancur Venezuela gitu dan lain sebagainya gitu. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Tinggal nunggu waktu apa? Tinggal nunggu waktu uang negara habis. Subsidi. Tapi lagi-lagi tadi itu kontekstual. Cuman kan subsidi itu bakal meningkatkan elektabilitas kan. Elektabilitas pemimpin gitu. Kayak untungnya Jokowi kan tidak ada periode ketiga. Jadi itulah yang apa ya. Ya jadi Jokowi mungkin tidak ada kepentingan politik kali untuk subsidi. Kecuali kalau dia jadi wakil ya. Yes, ya. Tapi bagusnya tuh gitu kali untuk kita. Jadi keras di awal, berat. Tapi ya memang negara harus kadang ngelepas subsidi itu. Dan itu dilakukan oleh pemimpin yang dalam konteks ini smart menurut gue untuk subsidi ya. Apalagi kita banyak utang dan lain sebagainya. Gue boleh bilang gue dukung keputusannya Jokowi. Khusus di subsidi ini. Gue gak bilang di yang lain biar gak dicatut nama gue. Berarti menurut lo kayak di demokrasi harus pinter orang. lingkaran setan berarti. Enggak, kalau ya itu kan udah ideal. Dan kalau ngelihat faktor sekarang atau sistem sekarang berarti iya, kurang oke aja kalau nggak pinter. Tapi menurut gue kalau orang mau memilih untuk jadi bodoh itu nggak apa-apa sih. Tapi kan nggak kalau potret kita kayaknya. Iya, kalau selama kita masih demokrasi ya janganlah, harusnya gitu. Dan sejauh ini kayaknya demokrasi itu salah satu yang cukup adil gitu sih. Iya benar-benar. Meskipun sayangnya di demokrasi juga kan orang-orang yang sorry to say bodoh ini juga seringkali dimanfaatkan oleh kepentingan oligarki gak sih? Betul. Kayak digunakan suaranya untuk ayo betul. Dukung gue. Iya. Terus si oligarkinya ngasih duit gitu. Jadi bisa dibeli oleh uang. Pada akhirnya ya semua orang harus pinter kalau bisa. Minimal bare minimum pinter. Level 1, level 2 tuh. Yang sekarang udah kita tambah. Ada decision making. Gue jadi inget faktor ini sih, faktor X dari ngebaca bro. Jadi tadi itu kita ngomongin IQ ya. Nah jadi gini, ini ada hubungan sama IQ bro. IQ itu bisa bertambah kan? Maksudnya bisa berubah dengan kondisi bener ya? Gua nggak tahu pasti tapi bisa lah. Maksudnya kalau belajar. Iya. Nah dia tuh bilang gini, maksud gue
kenapa pentingnya faktor ngebaca juga si Pak Bambang tuh pernah ngomong. Jadi di otak kita kan kayak ada, dia bilangnya tuh neuroplastisitas. Jadi tuh otak tuh kan sebenarnya kan dia bisa beresin. Iya, neuroplastisitas alias kayak plastik bisa dibentuk-bentuk kan. Bisa beresin bentuknya sendiri, bisa apa? Ibaratnya recycle. Kayak plastik kan. Iya, recycle gitu. Makanya dia bilang justru itu terbentuk karena dorongannya dari membaca gitu. Dia sampai bilang kayak gini, jadi buat lo yang IQ-nya rendah sebenarnya gak usah khawatir karena lo masih punya chance buat ngebaca supaya otak lo bisa bekerja lagi dengan benar gitu. Jadi IQ lo bisa nambah dan sistem otak lo bakal kayak apa ya, kayak terobati gitu loh. Iya betul. Gitu. Jadi gue gak tahu sih Van, sekarang kalau misalkan kita dihadapkan dengan kultur baca digital gitu. Bahkan kita pernah ada asumsi kalau misalkan ternyata baca tuh apa masih penting atau enggak di kultur digital sekarang gitu. Kalau gue nggak tahu kenapa gue tuh bukan rada dogmatis ya, cuman kayak gue baca riset dan gue mengalami sendiri gitu ya. Baca artikel, let's say artikel yang sering kita pakai buat riset aja, itu tuh baca skimming gitu loh. Kultur baca cepat dan itu menurut gue sih memberikan impact yang nggak seluar biasa baca buku yang bener-bener kayak novel yang harus pelan-pelan dan lain-lain gitu. Nah tapi dari pro kontra ini kira-kira apa yang bisa gimana ya, maksud gue apa yang kira-kira bisa lu komentari gitu. Kalau sekarang udah banyak pilihan membaca digital, apakah memang udah gak penting menurut lu buat baca buku cetak? Terus mungkin pertanyaan nyusulnya, apakah memang asumsi aja ya, gue belum dapat data dan mungkin lu juga, apakah memang punya kualitas yang sama juga baca buku cetak dengan digital gitu? Karena asumsi gue gini, jangan-jangan kita semakin goblok karena memang kultur bacanya pun gak solid gitu kan. Kita udah semakin banyak kultur digital, bacanya cepat-cepat gitu, cenderung dangkal. Jadi udah problemnya udah individual, terus termasuk struktural juga gitu. Karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi menurut lu gimana? Gua iniin dulu ya. Mungkin gua alihin dulu ya. Jawabannya lebih ke dibandingkan platform apa, lebih ke penyebab kali ya. Yeah. Penyebab dulu kenapa manusia modern mungkin seperti ini. Kalau gue mikir manusia modern tuh memiliki banyak kemudahan sih, jadi nggak perlu mikir lagi, jadi ya udah nggak keasah. Paham nggak? Kayak anak zaman sekarang itu tidak perlu tahu caranya masak, Yok. Cukup tahu digital marketing aja, cukup tahu copywriting aja. Oke. Mana bisa masak nggak? Bisa. Masak apa aja? Banyak. Oh banyak. Nandos bisa masak nggak? Masak mie dia main masak malam-malam. Rendang deh, bisa masak rendang nggak? Rendang belum coba. Iya kan. Ibu-ibu zaman dulu, nenek gue bisa masak rendang, masak apa. Otaknya keasah, nginget apa. Sekarang tuh kita cukup tahu copywriting doang. Yoga cukup tahu copywriting doang. Nandos cukup tahu audio editing doang. Oke. Udah bisa hidup. Tapi ini tonnya negatif atau positif? Apa tergantung Z guys? Nah, orang kan tidak perlu tahu sebanyak itu lagi. Di era sekarang? Oke. Semua orang tinggal cari di Wikipedia. Lebih efisien dong. Tapi otak kita jadi gak terlatih. Nah itu mungkin ya. Iya kan? Kontra. Nah itu menurut gue itu adalah salah satu penyebabnya. Nah buat orang di zaman sekarang yang gak pernah baca dalam bentuk apapun atau mengkonsumsi konten yang berkualitas. Ya itu bakal makin rendah dong. Makanya ada IQ menurun dan lain sebagainya. Meskipun IQ tuh trennya cenderung naik sih sebetulnya ya. Tapi tesnya berdasarkan apa dulu? Lagi-lagi kan kadang tesnya perlu dikritik juga gitu. Kalau ya tesnya tentang wawasan digital mungkin naik. Tapi kayak kalau di ngomongin tentang masak enggak sih, bisa jadi turun gitu. Nah bisa jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu sih yang membedakan zeitgeist sekarang atau zaman sekarang sama zaman dulu. Dan kenapa orang dulu mungkin lebih tenang, ya kan? Orang dulu kan kalau mau makan tuh masaknya 2 jam. Iya benar. Terus habis 2 jam didinginin dulu 15 menit, gitu kan? Oke. Terus habis itu diapain dulu? Kita GoFood gak dateng 15 menit aja udah protes. Atau mesen minum aja kemarin di mana sih? Yang minumnya lama. Oh iya ada di sana. Sih? Di Antapani. Aduh lupa di mana. Ya gue tahu, gue pengen nyebut masa disebut. Anjir. Jangan. Nah, apa disebut aja sebut. Polada. Oh iya. Iya. Iya itu aja sebetulnya kan nggak lama kalau dari standar dulu bro. Cuman kita nggak sabaran aja ya nggak sih? Iya benar. Itu setengah jam tuh nggak lama gitu. Standar dulu, standar sekarang lama. Jadinya kita lebih anxious, lebih overthinking dan lain sebagainya gitu. Gara-gara si kapitalisme ini. Tapi sayangnya itu manusia jadi kehilangan esensinya itu loh. Kalau kata Karl Marx tuh semakin spesialisasi gitu. Oh iya. Jadi dia bilang gitu ya, gue baru tahu. Itu kan alienasi.
konsep alienasi. Iya kan? sih, konsep alienasi. Jadi dia nggak bisa nggak meaningful bener-bener. Gak meaningful karena pekerjaan kan kita kan manusia didefinisikan oleh pekerjaan. Iya benar. Pekerjaannya tuh hanya satu. Iya. Kalau gue paham soal itu, cuman kalau tadi lu faktor spesialisasi itu gue baru denger. Tapi setelah lu bilang kerjaan cuman satu, gue paham maksudnya. Iya. Harusnya kita bisa jadi apa aja ya? Harusnya kita bisa jadi Sore apapun yang bisa kita jadi mau. pemancing. Meskipun itu sangat utopis. Harusnya sih begitu. Cuman tadi kalau misalkan ditarik lagi, Van, tadi kan lu bilang sekarang serba praktis, cuman Otak tidak diasah. berarti itu sisi negatifnya berarti. Itu dampak dari abundance sekarang seperti itu. Kedangkalan. Dampak dari bukan abundance kayaknya, spesialisasi. Oh gitu ya, bukan abundance ya? Spesialisasi ya. Iya sih, jauh. Benar. Kalau abundance tuh kalau misalnya orangnya spesialisasi tapi tetap membuka buat wawasan lain, ini ladang emas cuy. HP ini atau internet ini, lu bisa belajar apapun. Iya sih. Tapi kalau pribadi ngerasain gak, maksud gue kayak lu pernah membandingkan antara pengalaman lu membaca cetak yang harus pelan gitu. Let's say mungkin kayaknya gak mungkin sekarang mungkin dulu. Iya. Dan sekarang yang memang harus skimming gitu. Cepat-cepat gitu. Lu merasakan bedanya yang paling jelas apa? Atau sama aja? Gue jujur gak merasakan bedanya sih Yok. Sama sekali? Jujur enggak. Justru lebih mudah, justru lebih positif. mudah. Kalau gue lebih mudah. Karena mungkin lagi-lagi privilege tadi kan. Privilege bahwa gue udah terpapar ini. Mungkin gue juga pas SD sempat ngelatih otak dan lain sebagainya. Jadi ketika sekarang metode apa yang terbaik gitu ya. Misalnya ditanya nih metode apa yang terbaik kan. Apakah buku masih relevan? Menurut gue tergantung konteks. Tapi bagi gue sih udah gak relevan buku itu. Kalau dijadiin ini sumber nomor 1 di dunia gitu. Untuk semua orang harus baca. Menurut gue enggak sih. Gue lebih ke kontra itu. Karena kadang-kadang gue lebih mendapat sesuatu yang baik tuh dari podcast. Itu pun podcast tuh kan gue 1,5 biasanya. Gitu. Baru kalau udah kepo, baca buku. Kalau dari buku males, baca aja summary-nya dulu gitu. Terus habis baca summary-nya, ada knowledge baru lagi, podcast lagi gitu. Terus habis dari podcast ke artikel, dari artikel kalau udah tertarik baru baca buku semuanya gitu. Jadi kayak manajemen motivasinya itu loh. Kayaknya yang sekarang itu ini. Dan waktu luang juga. Iya, jadi itu pragmatis sebenarnya dengan lu membaca digital dan lain-lain, maksudnya lebih cepat karena lu udah gak ada waktu luang gitu. Betul, dan masalahnya kan Gen Z sekarang itu gak sabaran kan. Itu yang jadi masalah sih. Makanya harus ngelatih sabar kayaknya. Oke. Dan kalaupun memang gak sabaran, kita juga harus sadar bahwa kita gak sabaran. Dan ganti platform gitu. Ganti platform terus kayak yang gue lakuin sih. Kayak pas habis baca ini, baca yang lain lagi gitu. Karena kalau buku dibaca semua juga buang-buang waktu sih, Yok. Setuju nggak lo? Iya. Kayak kadang ada buku yang ya udah lu tahu intinya, tapi udah beres. Ya udah. Lu bisa skip gitu. Skip ke halaman apa. Of course, kecuali novel ya gitu. Yep. Kalau novel mungkin beda karena tujuan bacanya juga beda. Iya sih. Kalau gue tuh masih percaya magisnya dari baca buku tebel gitu loh, Van. Kayak sesimpel kayak misalnya dari susunan logikanya seperti apa, terus bagaimana gue bisa stay dalam satu plot gitu. Gue tuh masih menikmati itu gitu. Nah kalau mungkin kontranya tuh kalau misalkan digital, kenapa? Karena distract, Van. Gue tuh pernah move juga ke laptop buat baca buku. Iya. Tapi kayak distract gitu loh. Walaupun misalkan bisa dikontrol, cuman kayak gue gak bisa. Kayak pasti aja ada juga ngoprek YouTube tiba-tiba dan lain-lain tuh gak fokus gitu. Makanya gue beli Kindle. Karena pertama spesialisasi, kedua praktisasi. Kayaknya gue gak tahu apa ya nama yang ininya, tapi satu device tuh bisa semua hal kan. Nah itu maksud gue itu. Gitu. Dan itu sekarang makin umum, super app gitu-gitu. Iya. Kan. Bahkan 1% aja dan SP kolektif itu kan learning ecosystem. Semua orang pengen digital membuat ekosistemnya mereka sendiri. Iya. Itu tentunya dengan alasan bisnis, ekonomis, alasan branding juga banyak sih. Tapi karena itulah jadi orang sekarang itu kebetulan segmentasinya masih terbatas di HP gitu kan. Yep. Jadi ya orang bakal drawn to HP ini. Meskipun Apple tuh udah mulai sadar sih, Yok, bahwa penggunaan ini itu tidak sama dengan kepuasan. Gimana? Gue baru tahu. Penggunaan apa? Apple tuh sadar bahwa engagement terhadap HP itu tidak sama dengan kepuasan terhadap HP. Engagement kita waktu yang kita spend main HP. Itu belum tentu. Itu tidak berkorelasi dengan kepuasan. Makanya si Apple sekarang kan as not to track kayak gitu-gitu. Okay. Terus privacy kan dipentingin. Terus juga si Apple juga ngeliatin lu udah pakai HP segini nih.
Iya, kan bisa di track. Iya, jadi kelihatan ini lu pakai sosmed segini, pakai ini segini, gitu sih. Karena ya si Apple keren sih memang, salah satu brand terkeren di dunia ya. Itu bilang ya itu. Sekarang udah sadar si Tim Cook bilang engagement is not equal to satisfaction. Iya, gitu. iya. Setuju sih gue itu. Atau usage itu dia bilangnya bukan engagement ya. Dan itu usage lebih solid lagi bahasanya kalau menurut gue. Berarti jam pemakaian mungkin ya atau betul. waktu pemakaian. Betul. Jadi ya udah nggak perlu pakai HP sebegitunya gitu. Makanya sosmed juga mulai ditinggalin gak sih? Sekarang apalagi oleh kalangan-kalangan atas kalangan-kalangan tertentu yang cukup intelektual harusnya. Ya kita balik lagi deh ke awal deh. Ini kita sebelum bahas solusi tadi itu gue nemu kesimpulan kontranya soal otak ya, melatih otak tadi man. Ya bisa dibilang lu kontra kan berarti. Bukan kontra, maksud dilemanya itu kan. Kontra sama apa? Yang tadi kalau misalkan memang di era praktisasi sekarang dan lain-lain lebih gampang mendapatkan hal baru dan lebih mudah. Cuman soal latihan otaknya untuk bisa menerima berbagai platform. Oh, justru ke platform ya? Untuk menerima berbagai medium kan? Iya. Jadi kayak dan itu translate to IQ ya gak sih? Iya. IQ kan adaptasi. Iya. Kita balik lagi ke dasar ya. Sih. Kalau lu gak bisa beradaptasi dengan medium yang ada, lu musnah dong. Tapi itu sebuah ini, maksud gue adaptasi mediumnya dengan yang digital atau yang cetak? Gue gak paham. Semua hal. Oh oke, I see. Kayak seiring berkembangnya zaman kan nanti ada VR, ada apa. Kalau lu gak bisa aware internet sekarang, ya lu gak akan bisa kaya gitu. Ya enggak ding. Tapi maksudnya susah untuk lu semakin zaman kalau gak aware internet tuh ya opportunity-nya bakal mengecil kan. Makanya itu translate to IQ. Cuman gua nggak tahu tes IQ sekarang apakah ngukur itu atau enggak. Kan IQ yang jadiin pengukuran sekarang tuh di Indonesia masih banyak yang pakai WAIS, WAIS. Oh, Wechsler Adult Intelligence Scale. Biasanya orang Indonesia tuh pakai WAIS. Apa tuh, nggak ngerti gue, jelasin dulu. Jadi tes IQ kan coba kalau kita kritisi tes IQ itu siapa sih yang buat? Ya, ada orangnya namanya Wechsler yang terkenal di seluruh dunia ya. Yep. Indonesia tuh masih pakai itu dan setahu gua di UI aja masih pakai yang 2004 gitu. Udah lama banget dong harusnya. Lama banget. Karena mahal banget. Nggak bisa nyalahin UI-nya juga, nggak bisa nyalahin Indonya juga gitu. Jadi kayak bisa jadi tesnya juga udah nggak relevan gitu loh. Paham gak sih maksud gua? Iya. Jadi gue skeptik gitu malah ngeliat datanya. Ngeliat data IQ ya? Iya. Iya tapi again kalau ngomongin IQ in terms of otak mungkin masih relevan. Tapi kayak kan sekarang dunia udah berubah, paham gak? Wawasannya juga wawasan digital kayak gitu-gitu. Jadi justru yang harus kita latih adalah adaptasi di berbagai macam platform. Lu harus bisa baca buku, tapi lu juga harus bisa mengkonsumsi artikel, jurnal gitu. Oh, yang oke sih kayak gitu ya. Yang oke sih kayak gitu. Lu bisa denger podcast, denger apa, dan menyesuaikan platform itu dengan masalah yang mau lu selesain. Kan balik lagi ke awal, IQ tuh mengukur tingkat adaptasi, survivability lu. Sama yang kedua, IQ itu mengukur respons lo dalam menyelesaikan masalah. Oke. Berarti kesimpulannya itu ya pada akhirnya. Berarti diukur sebagai apa ya? Seberapa besar lo bisa beradaptasi sebenarnya. Kalau ditolak ukur dari IQ sih, faktor X-nya. Betul. Itu kalau kita lihat dari teori klasik Darwin ya. Pada akhirnya kan tujuan makhluk hidup tuh apa sih ya? Untuk survive. Caranya buat survive ya adaptasi. Makanya jerapah lehernya panjang untuk beradaptasi pada pohon yang tinggi. Beda teori itu bro, aing belajar. Kenapa? Itu mah teori Laswell gitu. Bukan karena panjang, emang dari dulu panjang. Emang iya? Iya, yang satu lagi itu ada yang bilang perubahan bentuk fisik itu karena dia harus ngambil panjang kayak jerapah itu nggak salah. Oh itu salah? Salah, yang bener sih Darwin. Jadi itu ada Darwin ada Laswell. Jadi dibilang ada bentuk tubuh yang mengikuti alam. Itu salah, yang bener sih Darwin. Emang dari dulu jerapah panjang. Oh emang gitu? Iya. Oh gue baru tahu sih. Ya, dulu kan gue anak IPA. Tapi emang iya ya, bukannya itu karena survive? Enggak bro, bukan. Kalau bentuk tubuh kan itu masalah evolusi. Enggak. Beda. Ntar kita bisa. Terus apa yang berubah dong? Maksudnya yang berubah gimana? Nggak ngerti gue. Kan manusia, ya kalau ini berdebatkan banget ya. Maksudnya kita ngomongin secara teori lah. Maksudnya ada juga yang percaya bahwa manusia bukan dari hasil evolusi. Cuman. Enggak, kita nggak bahas itu. Kita bahas bentuk jerapah tadi. Iya.
Intinya bentuk tubuh sekarang itu bukan berdasarkan alam, emang dari dulu kita begini. Jadi tuh Laswell sama Darwin tuh bilang, jadi kalau Laswell tuh ngomong, jerapah tuh lehernya panjang karena dia harus mengambil makanan yang panjang. Iya. Dan itu salah. Nah, terus apa yang Darwin kan ngomong evolusi. Lalu apa yang berevolusi kalau bukan bentuk tubuh? Bukan karena faktor alamnya, ngerti gak? Bukan karena faktor kesesuaian dengan alamnya, tapi emang karena berevolusi doang gitu. Iya, terus kenapa berevolusi? Karena survive kan? Iya, tapi bentuk tubuh nggak mengikuti alamnya gitu. Bener karena survive, cuman bukan karena bentuk tubuh yang mengikuti alamnya. Oh, aing masih nggak nangkep sih. Nah gini, bedanya gini bro. Ini gue pakai contoh jerapah doang, kalau pakai jerapah ya. Kalau bukan jerapah berarti bisa jadi nggak gini ya? Jadi gini, dulu tuh seingat gue gini, dulu jerapah tuh kan gini, kalau si Laswell ngomong jerapah itu semakin panjang karena dia harus mengikuti alam. Nah kalau menurut Darwin yang mati itu yang pendek, jadi survival. Nangkep gak? Oh iya. Jadi ada yang mati karena survival, which is Darwin ngomong dia mati karena memang ya jerapah pendek nggak bisa survive. Kalau Laswell bilang yang pendek itu bakal terus-terusan bisa makan dan dia jadi panjang gitu. Jadi yang benar-benar bertahan, yang benar-benar bertahan tuh justru memang yang dari dulu panjang, bukan karena memang tubuhnya jadi panjang gitu loh. Ini kita jadi ngomongin beginian. Paham. Kalau itu nangkep. Tapi pada akhirnya kan jerapah yang panjang akan melahirkan yang makin panjang lagi kan. Kayak gitu. Bener kayak gitu. Paham gue paham. Iya. Itu gue setuju. Ya berarti bener dong, berubah karena menjadi lebih panjang kan, cuman dari kelahiran. Iya benar. Dari kelahiran gitu. Dan dari mutasi genetik kan. Iya. Ntar kalau bener masukin, kalau salah jangan dah. Cuman kayaknya bener sih, gue pernah bahas itu dulu. Ya tapi maksudnya kita bukan ahlinya. Laswell apa Laswell, gue lupa. Lah begitulah pokoknya lah. Iya, tapi intinya kita bukan ahlinya. Jadi kemana-mana kita bukan ahlinya dan nanti viewers bisa mengecek gitu ya. Intinya gitu lah, ada dua aliran. Tapi gue pernah belajar dari sejarah psikologi sih. Cuman gue bukan ahlinya dan gue nggak tahu. Iya kalau misalkan memang survival of the fittest apa fittest ya bacanya. Fittest ya. Ya memang kalau kita lihat dari Harari pun kan karena kita kan sapiens kan bertahan bro. Iya. Karena memang gue nggak tahu kenapa ya. Jadi itu kan kalau si Sapiens kan ngomong, si Harari ngomong. Kesini. Oh iya. Kalau Harari kan ngomong di salah satu subbabnya itu kalau nggak salah. Tapi bener sih, kan kita kan punya otak yang lebih spesial dibanding yang lain. Enggak ya, gua nggak setuju. Cuman intinya otak kita secara kognisi bisa jadi lebih maju. Kita tuh maksudnya homo kan. Iya. Sapiens kan. Betul. Ya bener, kok nggak setuju, itu kan berarti setuju anjir. Lebih maju. Ya bisa aja semut lebih maju kan? Enggak sama semut bro, bukan sama semut, tapi sama sapiens, sama homo yang lainnya. Oh sama homo yang lain. Enggak, bukan nama hewan dia, sama homo yang lain kita tuh lebih spesial. Otaknya tuh lebih bisa, lebih otaknya lebih besar lah ya. Oke, lanjut. Nah kebetulan dia Darwinis juga. Iya. Darwinis juga yang memang percaya sama seleksi alam. Genetik gitu. banget berarti. Iya bisa jadi kayak gitu. Nah berarti ya sama, berarti make sense sama apa yang lu jelaskan tadi. Berarti buat menuju masa depan, ya bener kalau misalkan memang IQ lu atau daya adaptasi lu rendah atau daya menyelesaikan lu rendah, mungkin ya bakal tergerus sama zeitgeist. Cuman kalau sekarang tuh mungkin gini ya bro ya, mungkin kalau tergerus kan, kalau dulu mungkin bisa mati atau mungkin diasingkan gitu. Kalau sekarang mungkin kata tergerus tuh digantinya sama apa ya? Kalau orang-orang sekarang kalau nggak bisa adaptasi gitu. Kayak apakah memang dia sesimpel masih tergerus gak sih, masih miskin lah. Ya apakah memang alahnya kayak ekonomi juga pada akhirnya. At least sekarang ya. Kecuali kalau tergantung negara sih. Tapi kalau mati kan gak mungkin. Kalau negaranya mungkin lah. Kan banyak yang mati kelaparan. Sekarang 155 juta orang di seluruh dunia hidup pada tingkat krisis kerawanan pangan. Oh gila juga. Tapi faktornya kalau karena negara gue setuju sih. Tergantung negaranya tapi menurut gue ya. Kalau di Swedia Gak mungkin kayaknya. Gak mungkin sih. Maksudnya di Skandinavia yang cukup sosialis ya. Di Amerika kayaknya masih mungkin deh. Gak bisa makan gitu. Banyak yang gak punya rumah. Iya sih. Ya, tapi kalau sekarang di Indonesia juga kalau lo gak punya duit minta makan ke siapa coba? Lebih rumit sih kalau sekarang. Iya sih bener. Dinsos. Ya bisa aja sih. Cuman kalau misalnya sudah miskin terus juga IQ-nya rendah kebetulan misalnya. Ya memang iya. Mungkin gak akan kepikiran untuk ke dinsos, bisa jadi. Gak bisa beradaptasi gitu loh. Nah ini tuh memang sempat dikritik juga oleh
ada pencetus social Darwinism gitu kalau nggak salah, mengatakan bahwa evolusi tuh dibiarin aja, dan seleksi alam tuh dibiarin aja karena yang miskin dan bodoh mati aja. Ada yang bilang kayak gitu. Keras banget. Jadi bakal survive dengan sendirinya, bakal malah itu akan membuat kita semakin berkembang, katanya gitu. Kalau gua nggak setuju sih, karena masih ada faktor lingkungan juga, ada faktor ya seperti di Skandinavia kan hidup enak ya kan. Orang males nggak apa-apa nggak sih? Itu mah masalah makna hidup. Bener juga sih, gue jadi pikir kemana-mana sebenarnya. Tapi intinya tadi soal adaptasi ya. Adaptasi betul. Tapi terlalu jauh sih. Maksudnya gue oke. Kalau misalkan bahas soal kemiskinan dan kelaparan oke. Cuman kalau hal-hal yang praktis ya mungkin gak usah kita jelasin ya. Maksudnya apa? Iya kayak mungkin lu sulit mencapai akses dan lain-lain gitu. Terus apa ya? Kayak gue dari training outlining kemarin tuh sebenarnya gue jadi belajar something yang mungkin hal yang jadi penting tuh gini. Kayak bagaimana kebiasaan lu mengkonsumsi konten, kebiasaan lu membaca buku atau platform lainnya itu sangat menentukan bagaimana lu berpikir soal dunia sih. Itu mungkin yang gue pelajari dari situ gitu. Jadi kalau misalkan memang lu udah males, IQ lu rendah dan lain-lain, ya udah kayak udah nggak bakal bisa selamat gitu loh menurut gue. Kayak apa faktor lain yang bisa bikin dia selamat? Adalah negara. Iya itu kan faktor X luar. Iya tapi kan tadi ditanya apa faktor lain ya, faktor lingkungan mau ditolong apa enggak gitu kan. Harusnya sih iya, cuman kayak gue tuh gimana ya bro, gue tuh pesimis soal hal ini tuh gak tahu kenapa. Di sisi lain ya tuh gue juga kalau secara realistis sih pesimis juga. Ya udah maksudnya apa ya, memberi itu tidak nge-solve masalah. Iya kan? mending lu sadar gitu. Iya lebih baik memang orangnya sadar daripada disuapin. Iya benar. Cuman kan susah juga mencapai kesadaran. Susah juga. Gimana cara mencapai kesadaran kalau tidak disadarkan gitu. Nah tinggal ya metode mencapai kesadarannya ini gimana? Menurut gue bisa sih. Yaudah langsung solusi aja bro. Iya. Terakhir deh. Karena gue yakin ini bakal larinya kemana-mana dan susah. Gue tuh bahas soal minat baca itu dari zaman kuliah dan solusinya tuh gak ada yang bisa kelar gitu. Iya. Jadi sekarang kita langsung bahas solusi aja. Dan lebih adaptif dan multiplatform tadi ya. Ya gimana kalau gue nanya soal bagaimana meningkatkan minat belajar, klise juga harusnya. Tapi gimana iya meningkatkan minat belajar dan tapi gimana menurut lo? Jadi pertanyaannya apa? Meningkatkan minat belajar. Oh, gimana cara meningkatkan minat belajar. Dan therefore akan meningkatkan IQ gitu ya. Iya. Kalau kita percaya IQ. Iya benar. Tapi intinya meningkatkan adaptasi lah ya sama kecerdasan gitu. Tapi lu setuju kan negara yang membaca tuh punya daya yang lebih tinggi? Pasti oke lah ya soal itu. Nggak tahu. Gua kan tadi gue lebih pro ke yang multiplatform. Dan orang kalau bisa semua orang mengkonsumsi semua platform. Oke, gua twist deh. Maksudnya kalau semua orang mengkonsumsi konten yang oke, nggak cuma baca doang, negara bakal berdaya kan. Iya. Problemnya kan kita nggak tahu orang tuh mengkonsumsi konten bagus atau enggak gitu kan. Iya. Cuman kalau misalkan mengkonsumsi konten yang oke banget, lu percaya bakal bisa bikin negara berdaya? Percaya, makanya di Singapura kan gitu, kita bisa lihat kan. Oke. Dan itu adalah soal minat belajar kan, dan ingin tahu something new. Betul, adaptasi dan inteligensi tadi lah yang kita berarti bahas. Bener gimana supaya bisa seperti itu? Supaya bisa seperti itu ya. Kalau dari riset yang gua baca sih, ya ini. Jadi kalau teman-teman di rumah nggak ada buku, beli aja dulu. Bodo amat mau dibaca atau enggak, beli dulu yang banyak. Yang penting di rumah ada buku di mana-mana gitu. Yang pertama, karena setidaknya lu mendekatkan diri lu dengan buku dulu lah. Ya anggap aja kalau di sekolah lu gak ada perpus, ya udah lu mungkin bakal jadi ngabres gitu. Ya udah intinya kalau gak ada perpus kan di sekolah lu juga mungkin lu jadi ngapain gitu, nggak tahu ya. Buang-buang uang mungkin dan lain sebagainya gitu. Nggak ke hal yang mungkin lu nggak bisa bikin buku juga, nggak tahu ya. Nggak bisa jadi copywriter juga. Jadi dekatkan diri lu dengan buku lah. Beli buku yang banyak, nggak apa-apa nggak dibaca. Yang penting ada di deket lu dan di deket anak lu atau mungkin orang-orang yang lu pikir bisa benefit dari buku itu. Jadi kalau ada orang yang kurang oke nih, kasih hadiah buku. Itu satu. Yang kedua apalagi? Udah sih itu aja. Jadi bagaimana supaya bisa orang beradaptasi dan gak jadi semacam produk atau output yang buruk karena harus berdampingan dengan platform digital. Ya multi platform, gue gak setuju sih itu. Karena justru hal-hal yang berbau digital harus pinter kita. Iya. Dan kalaupun kita merasa itu bahaya, di hack aja. Bikin second account gitu. Followingnya ya jangan yang
aneh-aneh kayak gitu. Karena kalau meninggalkan sepenuhnya pun iya kayaknya kurang bijak. Yang ketiga sih ini selera. Tapi kalau dari gua memang jangan kepaksa ngebaca karena disuruh. Akan lebih bagus kalau ngebaca itu Karena ada motivasi. karena ada entah motivasinya. apapun ya. Jadi kalau lu sekarang belum semangat baca, coba cari podcast, video atau apapun. Sampai lu penasaran, sampai lu bertanya-tanya. Misalnya lu nonton 1%, apa itu stoicism gitu. Terus lu baca misalnya buku yang populer banget sekarang, Filosofi Teras kan. Atau lu baca bukunya 1%, ya itu bakal lebih bagus. Tapi kalau lu bosen baca buku, istirahat aja. Ke podcast, ke YouTube, kemana, sampai ada pertanyaan lagi, baca lagi gitu. Di awal sih gitu ya, tapi kadang-kadang kalau udah jadi profesi lu kadang emang harus ya berarti dipaksa, intinya kesimpulannya yang pertama yang harus didorong atau dirubah berarti soal minat belajarnya kan. Tes fundamental harusnya itu ya. Jadi kayak itu itu dorongannya gitu. Motivasinya itu. Meskipun kalau disebut motivasi kayak klise gitu kan, kayak motivasi. Tapi memang bener motivasi. Betul memang. Dorongan kan. Dorongan betul. Cuman kalau sekarang karena di framing buruk. Iya karena motivasi itu ya nggak jelas. Ya motivator gitu kan. Karena ada profesi motivator. Jadi kayak nggak asik gitu. Padahal sebenarnya bener kan ada dorongan dan motivasi. Betul, dan itu nggak salah. Iya sih. Paling kalau saran dari gue tuh apa ya? Mungkin gini Van. Mungkin kalau terlalu banyak baca buku cetak, mungkin nggak bisa seimbang dengan ini yang gue rasain ya. Mungkin nggak bisa seimbang dengan tren sekarang kali ya. Kalau gue lebih banyak baca buku-buku yang seperti ini kan buku-buku lama. Jadi kayak nggak bisa into dan menganalisis tren sekarang apa yang terjadi gitu. Betul. Meskipun tidak semua tren harus Betul sih. Cuman kan enaknya seimbang. Betul. Gitu. Sepakat gue. Paling oke kalau misalkan lu baca buku bisa menganalisis sekarang. Cuman itu oke banget. Iya. Justru. Cuman maksud gue kayak kadang kan mesti baca berita, mesti baca hal-hal yang baru sekarang gitu. Nah itu mungkin maksud gue yang harus seimbang. Kalau minat belajar, sebenarnya kalau motivasi belajar tuh apa ya? Kalau gue sih lebih ke ini sih, lebih ke sederhananya ya tadi karena faktornya dogmatis gitu kan tadi awal. Jadi kayak buku sebenarnya kayak menantang lu buat nggak dogmatis gitu loh Van, menurut gue. Jadi kayak dari pengalaman yang misalkan selama 12 tahun lu nggak pernah baca buku gitu dan lu udah kotak dengan pemahaman lu selama 12 tahun gitu. Dengan lu baca buku sebenarnya bisa menantang diri lu sendiri. Betul, baca buku terus juga kayaknya kalau mau diperluas lagi adalah konsumsi hal baru atau bahkan traveling ke tempat yang beda banget sama lu gitu. Iya benar. Soalnya itu ngaruh banget, ketemu traveling sama baca buku yang beda sama lu tuh bisa bikin lu kayak oke gini dunia ternyata. Meskipun awalnya lu menolak. Iya benar. Tapi terakhir deh, gue nanya lagi deh. Menurut tuh baca apapun itu termasuk skill set gak? Termasuk. Oke, berarti harusnya bisa dilatih dong kalau skill setnya. Bisa, makanya dilatih dengan dengan menganggap ini kalau Subasa kan bola adalah teman gitu. Iya. Ini tuh harus dianggap sebagai hal yang tidak menakutkan gitu loh. Kan banyak yang gak tau deh, kayaknya masih banyak yang menganggap buku itu ribet gara-gara tebel kan. Stigma harusnya kayak gitu. Iya. Nah, kayak baca buku tuh pinter, padahal nggak juga. Belum tentu juga. Yang kayak gitu-gitu tuh inferiority-nya itu loh. Kalau kalian masih merasa inferior, kayak harus dihilangin dulu bahwa nggak bisa baca buku tebel, bahwa nggak bisa baca buku yang topiknya aneh gitu. Sebenarnya poin gue maksud skill set tadi tuh berarti memang harus dilatih sedemikian rupa gitu. Karena menurut gue kayak percuma juga lu baca buku banyak atau baca buku apapun, baca artikel apapun cuman kayak nggak bisa menerapkan atau mengartikulasikan entah jadi visi pribadi atau jadi argumen. Iya. Jadi kayak percuma juga. Kenapa gue bilang skill set mungkin kayak gitu kali ya. Iya harus ada outputnya secara mindful gitu. Ya. Harus secara mindful dipraktekkan. Iya. Jadi mungkin society sudah terlalu terbiasa dengan konsumsi konten di bawah 1 menit yang akhirnya membuat inilah cara gue mendapat knowledge is TikTok. Dan itu juga kita lakukan. Kita lakukan juga, kita memberikan konten seperti itu. Tapi lagi-lagi semoga yang nonton konten ini sampai habis ya mungkin orang yang sudah terkurasi jangan-jangan yang kesini tuh ya. Iya benar. Jadi bukan orang yang butuh malah. Yang butuh mah nontonnya TikTok. Iya kan? Ya bisa jadi. Shorts, Reels. Sayang sekali sih kalau begitu ya. Jadi kita sudah mengkurasi orang-orang yang datang di sini. Benar juga. Jadi teman-teman mungkin
yang nonton sampai habis mungkin udah terkurasi ya. Karena nggak tahu sih, mungkin buat sebagian orang tuh kadang rare, kadang penting, cuman kadang membosankan gitu bahas minat baca. Dan mungkin buat lo yang bertahan berarti ya mungkin lo udah punya motivasi yang lebih buat bisa mencapai hal yang lo mau dalam hidup sih. Dan mungkin lo bingung aja ya cara execute-nya gimana, cara bisa melangkahnya seperti apa. Dan di 1% tuh ada webinar life plan, bener mungkin yang jelasin deh yang 3 judul tuh. Ya jadi buat lu yang mau meningkatkan motivasi lu terhadap hidup, meningkatkan minat belajar juga. Menurut gua lu perlu ngerti tentang hidup ini tuh seperti apa. Dan itu bisa dimulai dari kurikulum 1%. Kurikulum 1% bisa dipelajarinya lewat mana? Ya lewat webinar 1%. Masa webinar yang lain? Ya. Jadi harus beli lah ya webinar 1%. Saran gue beli 3 ini aja meskipun ada banyak. Pertama lu beli life skills yang introduction. Biar lu paham gimana kapitalisme bekerja dan lain sebagainya. Dan apa yang harus lu lakuin. Yang kedua lu belajar tentang personal finance. Karena uang itu adalah, ya karena uang meskipun bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Gitu ya. Persis kayak Pak Prapto aja ngomongnya begitu di rumah. Gitu. Bener, uang memang ya bener, itu kan dibutuhkan. Yang dibahas Marx juga, relasi ekonomi di mana-mana. Ekonomi itu adalah masalah manusia yang cukup besar. Ya. Sama yang ketiga adalah life planning. Gimana lu ngeplan hidup lu ke depannya gitu. Kalau lu merasa podcast ini bermanfaat, thank you banget. Dan saran gue lanjutin di konten-konten yang seperti tadi, webinar. Yep. Dan silakan tonton podcast ini terus aja sih. Dan berbagai episode lainnya. Ini kita udah season banyak banget, gila. Udah season 4. Oh iya sih. Dan mungkin buat temen-temen yang punya masalah soal dorongan belajar atau gak tahu ya, mungkin lu ngerasa tiba-tiba ngeliat podcast ini terus kayak refleksi, kayak kok gue gak punya semangat belajar. Ya buat yang stres motivasi juga. Belajar kok gue kayak omyoan kalau nyablon doang gitu. Itu ya, gue gak tahu, mungkin lu punya masalah dan lu bisa diskusin di mentor ya, sama mentor dan psikolog mungkin. Kalau misalkan membutuhkan itu bisa ke 1%.net. Ya kalau malah segala-galanya juga udah 2 minggu lebih, itu tanda-tanda sih sebetulnya. Iya, problem sih. Problem bisa jadi mental health gitu. Ya udah gitu aja tadi teman-teman, silakan ke 1%.net dan jangan lupa intinya follow semua ekosistem kita di SP Kolektif lah teman-teman. Tinggal cek aja di Instagram @spkolektif ya, kalau media di 1% official. Jadi gitu aja teman-teman segmen obrolan Gen Z pada kali ini, dan kita bakal ketemu di segmen lain ya teman-teman. Tetap berkembang. Gue Evan dan dia Yoga. Thank you teman-teman. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1%. Untuk layanan konsultasi di @liveconsultation.id. Untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @liveskills.id. Untuk belajar persiapan karir di @spkarircenter. Buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz. Buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric. Dan lo juga bisa follow @spkolektif.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.